Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazamkom dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melnis Ardika Putri Halawa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh konfigurasi politik hukum terhadap produk hukum. Sebelum kita membahas pengaruh konfigurasi politik hukum terhadap produk hukum, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu konfigurasi politik. Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau kekuatan politik yang dinamis dan kemudian mengarahkan bentuk-bentuk legalitas formal peraturan yang kemudian disebut sebagai produk hukum. Konfigurasi politik tertentu akan melahirkan produk hukum tertentu pula. Pada dasarnya dapat dinyatakan bahwa hukum adalah produk politik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sacipto Raharjo bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dengan subsistem hukum, akan tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar, sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Kemudian, bentuk-bentuk konfigurasi politik itu ada dua. Yang pertama itu ada politik demokratis, dan yang kedua itu ada politik otoriter. Konfigurasi demokratis adalah konfigurasi yang membuka ruang bagi partisipasi publik untuk sepenuhnya terlibat dalam menentukan kebijakan negara. Sedangkan politik otoriter adalah politik yang menempatkan pemerintah dalam posisi yang dominan dengan sifat intervensi dalam menentukan kebijakan negara. Pengaruh politik dalam hukum berarti juga berlaku untuk penegakan hukum. Karakteristik produk hukum dan proses pembuatan hukum itu sendiri. Pernyataan yang dikemukakan sebelumnya dapat dilihat pada fakta-fakta mengenai hukum sepanjang sejarah Indonesia, di mana pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidak selalu sejalan dengan perkembangan strukturnya. Akan tampak jelas jika ukuran pembangunan hukum di Indonesia ini adalah unifikasi dan kodifikasi hukum, maka pembangunan struktur hukum telah berjalan dengan baik dan secara stabil. Selanjutnya itu variabel konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi yang demokratis dan konfigurasi yang otoriter. Sedangkan variabel karakter produk hukum dibagi atas produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom dan produk hukum yang berkarakter ortodoks atau konservatif atau menindas. Konsep dalam demokratis dan otoriter ini tersendiri diidentifikasi berdasarkan yang pertama itu ada sistem kepartaian dan peranan badan perwakilan, yang kedua itu ada peranan eksekutif, yang ketiga itu ada kebebasan dalam pers. Sedangkan konsep hukum responsif atau otonom diidentifikasi berdasarkan yang pertama proses pembuatan hukum, kemudian pemberian fungsi hukum, dan yang terakhir itu ada kewenangan dalam menafsirkan hukum. Dalam produk hukum yang responsif atau otonom adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan aspirasi masyarakat, baik itu individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga mereka lebih relatif mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Proses normatif mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat. Dalam lembaga peradilan dan peraturan hukum berfungsi sebagai instrumen pelaksana kehendak dari masyarakat. Sedangkan formulasi biasanya cukup rinci sehingga mereka tidak terlalu terbuka untuk ditafsirkan dan ditafsirkan berdasarkan kehendak dari visi otoritas dan pemerintah secara sewenang-wenangnya. Produk hukum konservatif atau ortodoks adalah karakter produk hukum yang mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan, sehingga dalam proses pembuatannya tidak mengakomodasi partisipasi dan aspirasi rakyat secara serius. Prosedur pembuatan biasanya hanya sebagai formalitas. Dalam produk hukum semacam itu, hukum biasanya beroperasi dengan sifat positivis, instrumentalis, atau hanya menjadi alat pembenaran untuk implementasi ideologi dalam program pemerintah. Perumusan materi hukum biasanya dari poin-poin utama sehingga otoritas negara dapat menafsirkan sesuai dengan visi mereka, sehingga dengan berbagai peraturan pelaksanaan.
Dari kesimpulan tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa situasi politik tertentu akan menghasilkan produk hukum dengan karakter tertentu pula. Hal ini secara teoritis dalam sistem politik demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsif. Sedangkan konfigurasi sistem politik otoriter akan menghasilkan produk hukum yang konservatif atau ortodoks. Demikian mungkin penjelasan yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.